Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Rian Effendi. Saya dari kelas IE 2171. Pada siang hari ini saya akan sedikit sharing tentang penerapan perilaku organisasi pada perusahaan saya bekerja. Eh, Sebelumnya saya bekerja di perusahaan cat yang berada di kawasan M2100 dan saya bekerja di bagian quality control. Nah, saya akan membahas tentang kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja? Jadi kepuasan kerja itu adalah perasaan puas dan positif yang dirasakan oleh individu terhadap pekerjaan. Nah, harus faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kepuasan kerja? Nah, yang pertama ada faktor internal, yaitu ada gaji dan tunjangan. Terus yang kedua ada lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga ada kesempatan pengembangan karir. Yang keempat ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terus yang kelima ada pengakuan dan penghargaan. Yang keenam ada otonomi dan kebebasan dalam bekerja. Dan yang terakhir ada kepemimpinan yang efektif. Selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal. Itu yang pertama budaya perusahaan, terus hubungan dengan rekan kerja, yang ketiga ada fasilitas dan peralatan kerja, yang keempat kebijakan dan prosedur perusahaan, yang kelima kesempatan untuk belajar dan berkembang, yang keenam pengakuan dari atasan dan rekan kerja, dan yang ketujuh adalah kestabilan dan keamanan kerja. Ketika kita bekerja, terus pekerjaan kita itu dikerjakan dengan puas, apa sih akan manfaatnya? Nah, manfaatnya itu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi absen dan turnover, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja, yang keempat membangun kepercayaan dan loyalitas, yang kelima mengurangi stres dan kecemasan, yang keenam meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan yang ketujuh membangun cerita positif, positif perusahaan. Nah, yang saya alami ketika saya bekerja di perusahaan saya bekerja yaitu yang saya dapatkan yang pertama gaji dan tunjangan. Eh, saya mendapatkan gaji yang sudah di atas dari UMR setempat sehingga itu menjadi nilai lebih bagi perusahaan karena kita sudah diberikan yang terbaik oleh perusahaan. Terus yang kedua lingkungan kerja yang nyaman. Di tempat perusahaan saya bekerja eh, lingkungan itu nyaman. Kenapa? Karena kita tidak adanya saling saling menjatuhkan, terus atau mencari muka untuk siapa yang paling baik itu tidak ada. Karena kita sama-sama eh, men- mendapatkan tujuan itu agar perusahaan yang kita tempat bekerja itu menjadi lebih baik. Terus yang ketiga kesempatan pengembangan karir ya. Nah, di perusahaan saya bekerja itu sangat terbuka pengembangan karirnya untuk teman-teman yang memiliki kemauan. Nah, untuk orang-orang yang memiliki kemauan, itu biasanya kita tinggal bilang ke atasan kita, misalkan saya mau dong diajarin A, B, C, D, gitu. Nanti si atasan kita itu akan memberikan waktu untuk kita belajar pada tempat yang kita inginkan, sehingga kita bisa menambah skill. Nah, ketika kita skill kita nambah, maka kita akan juga berkembang karirnya. Kemudian pengakuan dan penghargaan. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja, setiap 10 tahun, 15 tahun, 20 sampai seterusnya masa kerja itu, kita diberi penghargaan berupa emas. Itu untuk menjadi motivasi buat yang lain juga bahwa ada loh teman-teman kita yang bekerja sampai belasan atau puluhan tahun. Ya karena apa? Karena mereka puas dengan pekerjaan yang mereka, puas dengan apa yang diberikan perusahaan kepada kita. Seperti itu. Terus eh, dari faktor eksternalnya.
Ada juga budaya perusahaan. Budaya perusahaan di tempat saya bekerja itu sangat baik. Kita tidak ada gap antara atasan dan bawahan. Kita makan di meja yang sama, tidak ada perbedaan-perbedaan jam, kita saling menyatu seperti itu. Jadi tidak ada gap antara atasan dan bawahan. Terus hubungan dengan rekan kerja. Hubungan kita dengan rekan kerja itu bukan saling tusuk menusuk, tapi di tempat saya bekerja itu kita lebih kekeluargaan. Ketika kita mendapatkan suatu hambatan saat bekerja, nah itu biasanya hmm, rekan kerja kita memberitahu, ini coba kita kayak gini, kayak gini, kayak gini. Eh, Sehingga bukan yang malah ketika kita kena masalah gitu, udah biarin aja orang masalah-masalah dia ini nggak kayak gitu. Karena kita malah dicari solusinya bersama sehingga kita kerjanya juga asik dan enak kayak gitu. Terus juga saya akan membahas tentang pengambilan eh, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Nah, kepemimpinan itu kan melibatkan mengarahkan, yaitu menentukan visi dan misi, terus memotivasi, meningkatkan semangat dan kinerja tim, terus mengorganisasi, mengatur sumber daya dan struktur, terus mengambil keputusan, mengambil keputusan yang strategis, dan meningkatkan kemampuan tim. Nah, di tempat saya bekerja ini, atasan saya atau pemimpin saya di tempat bekerja, eh, pemimpin saya itu selalu mengarahkan bahwa kita ini punya target. Nah, target ini harus kita capai dengan cara yang kayak gini. Sehingga kita tuh bukan dilepas aja, tapi kita dikasih tahu, kamu harus kayak gini agar kita bisa mencapai target ini. Kayak gitu. Terus pengambilan keputusan. Nah, dari leader saya atau pemimpin saya itu sebenarnya tidak melibatkan juga tim-timnya saat mengambil keputusan. Tetapi ketika dari timnya itu sudah bingung mau ambil keputusan, maka dari leader saya lah yang akan mengambil keputusan. Kayak gitu. Jadi dia tidak mau meninggalkan tim-timnya untuk mengambil keputusan, tapi eh, pemimpin saya juga memberi kesempatan untuk timnya bagaimana memikirkan solusi ketika menjadi ada suatu masalah terus didapatkan solusinya seperti itu. Nah, terus mengembangkan. Nah, pemimpin saya ini dia tuh mau yang tim-timnya itu mau berkembang. Misalkan saya itu yang mengecek suatu produk, tapi di tempat saya juga ada yang ngecek untuk pemberian warna pada cat. Nah, kita kan jobnya berbeda. Tapi karena saya ada kemampuan, kita ada kemampuan untuk saya mau nih, saya ikut di yang pemberi warna pada cat gitu. Nah, si leader saya itu juga mau memberikan masih waktu gitu buat saya. Ya, silakan kamu belajar di sini selama 1 bulan atau 2 bulan, cari ilmunya eh, yang banyak agar kamu bisa berkembang seperti itu. Jadi ada support juga dari leader kita seperti itu. Mungkin itu sedikit share dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.